Oke, kembali lagi di acara Ngopi Sis, ngobrol seputar informasi sekolah ternama SD Pius Cilacap. Halo semuanya, jumpa lagi kita di podcast hari ini dan spesial tamu kita hari ini ya. Nanti kita akan bertanya langsung siapa nama beliau, lalu apa saja kesehariannya. Dan ada topik khusus tentunya yang nanti berkaitan dengan suster-suster PBHK. Langsung saja ya kita mulai anak-anak dan bapak ibu di rumah tetap saksikan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Ya, halo suster. Halo, selamat pagi. Selamat pagi suster. Terima kasih sudah hadir di SD Pius. Suster, saya ingin bertanya, ini dengan suster siapa ya? Oke, halo semuanya. Nama saya Suster Eufrasia. Saya memberitahu sedikit ya arti nama saya. Oh, boleh banget suster. Ya, boleh ya. Iya, boleh. Eufrasia itu berasal dari bahasa Latin. Eu artinya baik, lalu frasia itu dari frasa yang artinya kata atau perkataan. Eufrasia berarti perkataan yang baik. Amin. Semoga seperti itu. Lalu ada lagi yang dalam bahasa Portugis. Kalau bahasa Portugis, eu artinya saya. Lalu frasa itu satu perasaan gembira. Jadi eufrasia berarti saya gembira. Luar Begitu. biasa, saya ketularan bahagia. Ya, semoga yang di rumah juga bahagia Amin, ya, gembira amin. selalu. Bisa suster. Berarti boleh saya panggil dengan nama suster Eufrasia Ya, atau suster Eu ya? Eu, ya. Oke, suster. Ya. Kalau boleh tahu suster Eufrasia ini berasal dari mana ya? Saya dari Nusa Tenggara Timur di kota kecil Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo gitu. Di mana itu suster? Kalau kenal Pak Willy ya itu kami satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Ya, Wah, betul. saya belum pernah ke sana suster. Ayo kapan-kapan kita ke sana. Berangkat. Aku sudah dijanjiin ke tempat Suster Grace, ke tempat Suster Sylvie, terus ke tempat Suster Eufrasia sekarang. Aku sudah siap traveling. Kita bisa ke Danau Triwarna itu loh, Danau Kelimutu. Oh, ada tuh Suster? Ada, dekat lagi. Nanti tak bikin iri semua ya. Kalau aku udah sampai sana tapi. Oke, Suster. Ya. Tadi sudah dikenalkan tempat kelahiran ya, Suster. Lalu asal daerah. Sekarang Suster ini di Cilacap khususnya, Suster Eufrasia itu bertugas sebagai apa ya? Ya, saya di Cilacap sebagai pemimpin komunitas. Ya, tugas saya ya menemani para suster. Nah, suster di Cilacap itu ada yang bertugas di rumah sakit dan juga ada yang di sekolah. Ada yang bertugas di rumah sakit dan ada yang di sekolah. Berarti kalau teman-teman suster bekerja, Suster Eufrasia di rumah sendiri dong? Saya dengan 3 teman di rumah. Oh, dengan 3 teman di rumah. Nah, tadi ada teman-teman yang bekerja. Kalau begitu, Suster Eufrasia di rumah bersama teman-teman melakukan aktivitas biasa ya setiap hari? Ya, biasa setiap hari. Oke. Kalau boleh tahu, Suster, hobinya apa sih, Suster? Hobi saya itu nyanyi, lalu suka yang lucu-lucu. Kayak saya? Iya, sama. Gitu deh. Oke, menyanyi dan suka yang lucu-lucu. Ini positif vibes sekali ya, Suster. Boleh dijelaskan tidak, Suster? Apa itu? Hal-hal yang lucu itu dari video kah, atau gambar, atau cerita, atau bagaimana, Suster? Dari cerita, dari apa namanya, gambar juga, terus juga dari apa ya, kayak baca-baca buku atau film yang lucu-lucu, yang kocak gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Suster. Iya. Suster, tadi Suster menyatakan bahwa Suster itu hobi bernyanyi. Tahun lalu kalau tidak salah, saya itu pernah lihat Suster bermunculan di YouTube. Sampai viewersnya banyak sekali, Suster. Iya. Pas itu momennya juga kalau nggak salah dekat-dekat dengan Hari Idul Fitri ya, sama seperti sekarang ya, Iya, Suster, betul. masih nuansa-nuansa Idul Fitri. Nah, Suster, kalau boleh tahu bagaimana perasaannya Suster ketika video Suster bersama teman-teman Suster yang lain itu menjadi viral dan booming? Ya, perasaan kami waktu itu ya senang, tapi di sisi lain juga terkejut ya. Lalu
terkagum-kagum juga, artinya lah kami aktivitasnya hanya di dalam begitu kok bisa sampai tersebar keluar gitu ya. Iya. Lalu apa ya, merasa ya benar-benar ini teknologi canggih zaman sekarang itu ya. Aktivitas kecil tapi lalu menjadi besar. Itu juga tergantung juga dengan apa ya, tangan-tangan dari semua orang untuk saling membagi. Iya, Gitu. berkatnya luar biasa ya, Luar Suster. biasa. Tapi saya akui memang kemasannya sudah sangat menarik dan sangat indah sekali nyanyiannya, Suster. Iya. Boleh nggak aku minta dinyanyiin sedikit aja lagu yang viral itu? Kan Boleh. mumpung masih nuansa-nuansa Idul Fitri gitu loh, Suster. Oke, boleh. Boleh ya sedikit ya? Sedikit aja. Oke. Refrennya aja ya. Boleh, Suster. Oke, ikut nyanyi bersama ya. Iya, yang di rumah ya ikut nyanyi. Ya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Gitu aja dulu ya. Luar biasa, aku merinding. Tepuk tangan dulu dong yang di rumah. Aku nggak bisa tepuk tangan di sini, bisa deh. Hebat sekali, Suster. Tidak heran kalau videonya sampai viral. Apalagi kita ikut berbahagia untuk teman-teman yang umat Muslim ya, Suster. Benar. Karena sudah menyambut hari kemenangan dengan baik, lalu menjalaninya dengan baik pula. Semoga di tahun depan Suster bisa berkarya lagi ya. Semoga. Bersama teman-teman yang lain. Iya, amin. Nah, Suster, kembali lagi nih. Tadi Suster di awal sudah mengatakan bahwa rekan-rekan Suster itu ada yang bekerja di rumah sakit, lalu di dunia pendidikan ya, Suster. Ya. Nah, kalau Suster Eu sendiri, apakah pernah berkecimpung langsung di dunia pendidikan? Kalau langsung sih tidak ya, tapi saya di level yayasan iya, saya masuk dalam organ yayasan. Saya selama ini sebagai pembina. Oh, pembina. Pembina yayasan. Ya, jadi kalau untuk dunia pendidikan sedikit-sedikit mengetahuinya. Oh, sedikit-sedikit ya. Berarti hanya di permukaannya saja ya, Suster ya? Ya, yang tahu persis kan tentu ya para suster dan juga Bapak Ibu guru di lapangan. Oke, berarti memang dibekali juga ya, Suster ya, tidak melulu harus teman-teman yang lain. Nanti kalau misal Suster EU mendapatkan tugas untuk di dunia pendidikan, berarti harus siap ya, Suster. Oke. Nah, Suster, dengar-dengar PBHK ini sebentar lagi mau ulang tahun ya, Suster. Kalau boleh tahu apa sih tema ulang tahun PBHK yang di tahun ini? Oke, tahun ini kalau saya menjelaskan lebih dulu, bulan Mei ini bukan ulang tahun PBHK, tapi bukan ulang tahun. Bukan. Bulan Mei ini itu merupakan hari kami memperingati pelindung kongregasi, pelindung tarekat. Bunda Hati Kudus itu menjadi pelindung tarekat PBHK. Ulang tahun kongregasi PBHK itu jatuhnya pada Agustus, setiap bulan Agustus tanggal 30. Berarti kalau sekarang ini itu malah memperingatinya tuh bukan ulang tahun ya, Suster, justru malah pelindung dari kongregasi PBHK itu sendiri ya. Betul. Lalu untuk kegiatannya memperingati kongregasi ini tadi, dari PBHK sendiri melakukan kegiatan apa ya, Suster? Dari PBHK kegiatannya sih banyak. Kita akan memperingati 150 tahun PBHK di Agustus 2024. Nah, mulai 2021 sampai dengan 2024 kita punya persiapan dan aneka kegiatan. Di tahun 2021 dan 2022 ini kami bersama-sama itu saling berbagi. Kami bagi dalam 3 tema. Yang pertama itu berjalan bersama saudara pesiarahan gitu ya. Nah, saudara pesiaran itu siapa? Yaitu Pater Chevalier, pendiri Tarekat PBHK dan MSC. Lalu juga ada Bunda Hati Kudus, ada Santo Yusuf, dan juga para kudus yang lain, termasuk Bapak Ibu guru, para perawat yang sudah meninggal itu masuk dalam pesiarahan bersama mereka ini. Oh wow, ternyata itu di tahun pertama. Itu di tahun pertama ya, Suster. Lalu 2022 Juli sampai dengan 2023 Agustus, nah itu kami akan bersama-sama kembali merefleksi kembali ke akar
Jadi ke akar itu ya kembali kepada saat-saat di mana kongregasi ini didirikan, semangatnya, lalu jiwanya, nah itu di situ. Kami akan mengenang kembali. Lalu di tahun 2000, Juli 2023 sampai dengan hari rayanya, itu kami akan berbicara tentang hati Yesus yang menjiwai seluruh karya PBHK, termasuk di dalam pendidikan dan kesehatan itu. Gitu. Wah, lengkap sekali ya, Suster. Berarti ini suatu rangkaian yang sudah terprogram dan sudah ada topiknya masing-masing ya, Suster. Sudah ada topik. Lalu adakah kaitannya dengan yang sekarang sedang berlangsung yaitu novena itu, Suster? Novena Bunda Hati Kudus. Di tahun ini kami mengambil tema Laudato Si, karena ini seruan dan himbauan dari Bapak Paus Fransiskus untuk kita laksanakan bersama-sama menyelamatkan bumi yang sudah rusak oleh berbagai macam hal itu. Apalagi sekarang kita bisa merasakan bersama ya, Suster, situasinya pagi, siang, sore, malam aja panas sekali. Bahkan sudah menggunakan pendingin ruangan pun rasanya masih terasa panas, ya. Ini salah satu bentuk kepedulian dari teman-teman kongregasi untuk mengajak umat. Mulai sejak sekarang belum ada kata terlambat ya, Suster, belum. Jadi kita sama-sama berjuang, ini sangat baik sekali ya, Suster, dan mudah-mudahan nanti untuk topik-topik berikutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, Suster ya. Semoga ya. Amin. Nah, lalu Suster, untuk teman-teman di Biara dalam menyikapi kegiatan itu tadi, adakah kegiatan khusus tidak ya, Suster? Ada. Kalau untuk teman yang di sekolah dengan rumah sakit mereka sudah penuh ya. Tapi yang di rumah kita manfaatkan hal-hal kecil. Saya ambil contoh. Ada 2 susterku yang senior. Itu mereka berdua rajin mengumpulkan minuman sasetan itu kan dari plastik ya, kayak 3 in 1, kayak Nutrisari. Bungkus-bungkusnya ya, Suster. Itu mereka kumpulkan lalu bersihkan, diolah lagi menjadi sebuah tas yang indah. Hanya sayangnya saya lupa membawa hasilnya ya. Dan mereka bisa membuat itu. Jadi kesempatan untuk salah satu ambil bagian dalam penyelamatan bumi dengan bentuk kecil yang nyata ya, Suster. Jadi bisa mendaur ulang beberapa bahan-bahan yang sering digunakan. Nah, Suster, saya ingin bertanya, sebetulnya aku penasaran banget sih, Suster. Seperti apa sih kondisi di Biara sehari-hari itu kayak apa loh, Suster? Aku penasaran banget terus terang. Yang lain juga penasaran kan? Kami di Biara ya, itu seluruh acara itu sudah terjadwal dari pagi sampai dengan malam. Jadi pagi harinya ya kami tentu dimulai dengan doa, meditasi, lalu doa bersama. Sesudah doa bersama hanya berapa detik, lalu kami siap-siap ke gereja. Nah, pulang gereja kami makan, habis makan, lalu teman-teman langsung menuju ke lapangannya masing-masing, ke tempat perutusan. Ada yang di rumah sakit, ada yang di sekolah itu tadi. Nah, mereka selama sehariannya itu di sekolah, pulang itu hanya untuk makan siang, lalu istirahat, sore mulai lagi kegiatan bersama, doa bersama, bacaan rohani bersama, makan bersama, rekreasi bersama, itu semua sudah diatur. Berarti setiap suster itu sudah punya jadwalnya sendiri-sendiri ya, Suster? Jadwal bersama. Jadwal bersama, oke. Berarti hanya berpisah pada saat bertugas saja ya? Bertugas dan tidur. Saya kira tidurnya bersama-sama, Suster. Tidak ya? Jam tidurnya bersama tapi masuk kamarnya sendiri-sendiri. Wah, luar biasa. Karena terus terang, Suster, saya itu penasaran sekali ya bagaimana kehidupan seorang biara, terutama kan punya aktivitas sendiri-sendiri. Tadi dikatakan ada yang ke rumah sakit, ada yang ke sekolah. Terus yang di rumah itu kan juga punya kegiatan sendiri. Dan ternyata tetap ada waktu untuk bersama ya, Suster. Nah, Suster, kalau boleh tahu lebih detail nih, Suster. Pada saat senggang, biasanya yang dilakukan oleh teman-teman Suster itu apa sih, Suster? Kalau senggang ya, rasanya sih semua terisi ya. Senggang-senggang itu jarang-jarang gitu ya. Tapi di saat-saat senggang begitu para suster biasanya
ya untuk membersihkan kamarnya sendiri. Mm-mm. Lalu untuk ya mengembangkan bakatnya, mungkin ada yang suka menulis, ada yang membaca, atau ada yang suka bermain musik, macam kayak gitu ya. Oh. Tapi lebih banyak untuk mengambil untuk diri sendiri ya. Entah dia pakai untuk doanya atau untuk istirahat, ya, itu seperti itu. Berarti dikembalikan ke masing-masing pribadi ya, Iya. Suster. Nah, aku boleh sedikit tanya lagi nggak, Suster? Boleh, banyak juga boleh. Pernah nggak sih di antara suster-suster gitu duduk bermain bersama kayak mainan yang zaman sekarang gitu, Suster? Oh, sering malah. Oh iya, main apa, Iya. Suster, kalau boleh tahu? kami ada yang main kartu, Main kartu? ada yang Oh. main kartu, ada juga yang main romikub, Walah. ada juga bahkan karaoke. Saya mau daftar boleh, Suster? Boleh. Main karaoke maksudnya, bukan daftar jadi suster. Karaoke kita nyanyi bareng-bareng. Oh, seru banget ya, Suster. Iya. Tapi kalau nonton-nonton gitu pernah nggak sih? Pernah. Nonton bareng. Ih, seru ya, kayaknya imut-imut tergantung gimana teman-teman di gitu. komunitas mau request apa. Oh. Malam ini kita mau karaoke aja deh. Atau malam ini kita nonton film yang seru, atau film yang disukai zaman-zaman dulu juga nggak apa-apa. Kalau yang film-film zaman sekarang gitu suka nggak, Suster, teman-teman? Zaman sekarang kayaknya nggak, apalagi sinetron kita nggak pernah. Oh, sinetron nggak Nggak pernah. pernah. Oh, pantas ya, auranya beda. Saya konsumsinya drama Korea, jadi kadang suka halu-halu gimana gitu loh, Suster. Kalau lihat cowok ganteng sedikit kan langsung agak goyang gitu. Pantesan suster-suster ini auranya positif sekali. Bisa dicontoh tuh buat orang tua di rumah bersama anak-anak, diambil kumpul-kumpul bersamanya, karena waktu healing bersama teman-teman itu juga penting ya, Suster ya. Iya. Dan luar biasa sekali tadi sudah dijelaskan gambaran kurang lebih kehidupan di rumah biara ya, Suster. Bilangnya apa sih, Suster? Rumah atau biara atau apa? Komunitas biara. Oh, komunitas biara. Iya. Nah, Suster, Iya. kalau menurut Suster sendiri, SD Pius yang sekarang itu seperti apa sih? Menurut saya ya, Iya. SD Pius yang sekarang ini baik, bagus, artinya dia mengikuti perkembangan zaman. Oh, puji Bisa Tuhan. menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan SD Pius ini terkenal sebagai SD unggul ya. Artinya SD unggulan, SD favorit lah untuk di Kota Wisata. Amin. Kota Wisata. Kota Cilacap, Suster. Iya. Ya. Tidak apa-apa, Suster. Karena memang tidak hanya SD Pius Cilacap saja ya yang terkenal, bahkan cabang-cabang yang lain pun suaranya juga sama populer dan favorit di mana-mana ya. Iya. Wah, Suster. Iya. Tadi kan kita sudah sedikit banyak cerita bagaimana kehidupan di biara, lalu apa saja poin-poin yang akan dikerjakan terutama dalam memperingati kongregasi, dan akhirnya tahu ternyata ulang tahun PBHK itu 1 Agustus ya, Suster. 30 Agustus. Oh, 30 Agustus. Iya. Nah, jadi meluruskan sekalian untuk anak-anak beserta orang tua mungkin yang belum paham situasinya, jadi hari ini sudah dijelaskan dengan sangat baik, dengan sangat detail oleh Suster. Ya. Sekarang harapannya Suster Eufrasia untuk kongregasi PBHK sendiri itu apa ya, Suster? Ya. Kalau harapan saya untuk kongregasi juga untuk komunitas yang saya pimpin saat ini, saya mengharapkan semua anggota termasuk saya juga itu memiliki jiwa misioner, inovatif, kreatif dan profesional. Itu. Mantap Harapannya sekali. seperti itu. Amin. Jadi ini sejalan dengan kapitel kongregasi kami. Nanti ini berjalan selama 5-6 tahun. 6 tahun kami berjalan dalam semangat seperti ini. Oh gitu, Nanti berarti tahun tahun berikutnya ganti lagi gitu ya, Suster. Wih, mantap sekali. Kita aminkan bersama-sama buat penonton di rumah. Amin. Ya. Semoga berjalan dengan baik ya, Suster. Sekarang harapan dan cita-citanya. Terakhir, Suster, harapannya Suster Eufrasia untuk SD Pius Cilacap itu apa ya? Harapan saya nih banyak nih. Karena saya duduk di pembina, jadi saya tahu baik, sedikit. Suster, saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Gini ya, saya ingin sekolah ini tetap menjaga mutu dan keunggulannya itu. Dan unggul itu bukan hanya sekedar kata unggulnya, tetapi unggul dalam pertama intelektual, oke? Unggul dalam emosional, jadi olah perasaannya dan segalanya. Lalu unggul juga dalam
tadi intelektual, Intelektual, dan emosional. spiritual. Oke, spiritual. Dan jangan lupa menghidupi budaya-budaya sekolah, khususnya budaya sekolah di SD Pius ini. Jangan lupa dengan namanya nilai ke-PBHK-an. Ada berapa tuh? 7. Ada 7 kan? Mantap. Coba apa saja isinya Aduh, 7 nilai itu ke-PBHK dia. itu? Mari kita coba. Ini ujian Nih, untuk saya. Kalau saya Dibantu ya, menyingkat- suster. Kalau saya menyingkatnya menjadi Oh, apa itu, suster? K3TKPK. Tahu nggak? Enggak, K3. suster. K3 itu ya. Pertama kebaikan hati, Kebaikan hati, K yang keduanya ketanggapan, ketanggapan, K yang ketiga kreativitas, kreativitas, T T, tanggung jawab, tanggung jawab, K K, itu keadilan, keadilan, P P, apa ayo coba. peduli ya, suster. Atau Ayo, apa, suster? P P, P, persaudaraan. oh, persaudaraan. Nah, K keramah tamahan. Jadi Oh. saya bisa menyingkatnya 7 nilai ke-PBHK-an itu K3TKPK. Itu. Oke, itu Kan? cara menyingkatnya. Uh-uh. Saya baru tahu, suster. Nah, keunggulan sekolah itu terletak dalam ya salah satu keunikan yang kita miliki, Oke. yang tidak dimiliki oleh sekolah Betul. lain. Nah, itu. Oh, suster, karena tadi sudah menyinggung 7 nilai ke-PBHK-an. Kalau holistik itu yang seperti apa ya, suster? Holistik itu kan perkembangan yang menyeluruh ya. Oh. Jadi menyeluruh itu termasuk yang saya katakan tadi. Jadi tidak hanya intelektual, tapi Oh. juga termasuk yang Hati tadi, emosional emosi, dan sama spiritual. spiritnya ya. Oh, mantap Itu sekali. terjemahannya ya dalam itu tadi yang kita menghidupi budaya-budaya sekolah itu. Iya, menghidupi budaya-budaya sekolah di zaman sekarang belum tentu semua sekolah melakukan dan menerapkan itu dengan baik ya, suster. Nah, untuk harapan tadi suster yang sudah sampaikan buat teman-teman guru yang ada di sekolah, terutama dimanapun berada, kalau memang ada nilai baik yang barusan disampaikan oleh suster, mungkin Ya. tidak bekerja di SD Pius, bisa menjadi contoh yang baik ya, suster, karena Ya. di zaman sekarang ini luar biasa banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, Ya. dan banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai meninggalkan budaya-budaya yang baik ya, suster. Iya betul. Luar biasa. Hari ini saya termasuk ujian menghafalkan 7 ke-PBHK-an. Ya kan, suster? Iya betul. Hari ini TKPK. ya, hari ini aku mengakui aku masih remedi, tapi besok aku kalau udah ketemu suster Eufrasia lagi aku udah bisa percaya diri. Iya. Padahal aku sudah berusaha membacanya dengan baik, tapi tidak punya trik untuk menyingkatnya tadi menjadi sesuatu yang menarik. Pelajaran buat saya dan mungkin pelajaran juga buat anak-anak di rumah ya. Jangan kita lupakan 7 nilai ke-PBHK-an sekolah yang belum tentu dimiliki semua sekolah lainnya. Oke, suster, tidak terasa ngobrolnya udah sampai di terakhir atau di penghujung acara. Terima kasih banyak, Suster Eufrasia, sudah mau menemani saya membahas tuntas bagaimana tentang kehidupan di biara, lalu penjelasan tentang komunitas PBHK-nya itu sungguh luar biasa, bahkan harapan serta cita-cita untuk sekolah kita sangat baik sekali, suster. Terima kasih banyak ya, suster ya. Sama-sama. Untuk anak-anak dan orang tua di rumah, jangan lupa ya diambil hal yang baik dari podcast kita hari ini. Semoga menjadi pedoman hidup yang baik pula. Sampai jumpa lagi ya, suster, Ya, di sampai perbincangan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.